Hai guys, ini untuk semua zodiak kita akan ambil dua kartu aja karena aku lagi bosen, nggak tahu mau ngapain, nggak bisa tidur juga. Terus jadi aku kayaknya mau iseng aja untuk love reading, untuk apa yang mereka rasakan terhadap kamu atau satu kartu untuk kamu, satu kartu untuk dia gitu ya. Terus di situ juga banyak yang komen di video aku, cil banyak yang komen, enggak sih nggak banyak, tapi ada satu orang yang bilang dia tuh pengen minta uh, reading 2020 jadi tahun depan. Aku tuh gimana ya untuk memprediksi sesuatu hal di tahun ke depan, kayaknya aku kurang pede. Coba kalian minta apa ya, tarot reader yang lain lah yang bisa memprediksi tahun depan, karena bagi aku memprediksi tahun depan itu kayaknya bukan aku banget gitu ya. Paling aku cuman bisa ngelihat energi sekarang, percintaan gitu ya, tapi kalau untuk sesuatu hal-hal yang menyangkut apa prediksi tahun depan, kayaknya aku kayak mm, nggak mau ngedahuluin, ada sesuatu hal aja, nggak mau ada sesuatu hal yang aku tuh nggak mau ngedahuluin sesuatu hal gitu ya, gitulah prinsip ibaratnya gitu. Tapi aku akan coba ngebantu untuk single yang semua zodiak Aquarius bla 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 gitu ya, untuk ngelihat apa ada kemungkinan gak sih kalian tuh bisa menemukan seseorang yang baru atau masih terikat dengan seseorang yang in the past. Adakah kemungkinan hubungan um, bisa potensial ke long term atau ke pernikahan, itu aja yang aku bisa bantu. Tapi kalau untuk sesuatu pekerjaan tahun depan gimana, kehidupan gimana, coba kalian bisa ngeliat di video uh, tarot reader yang lain gitu ya. Oke, nggak apa-apa kan, paling aku bisa ngebantu untuk yang single aja, yang gitulah, yang fun aja. Oke bro, kita akan lihat untuk love reading, satu kartu untuk kamu, satu kartu untuk pasangan kamu atau siapapun orang tersebut gitu ya, atau energi lah. Kalian bisa ini single atau couple, terserah, aku nggak ini, cuman lagi iseng aja. Oke, okay? Please comment, like and share kalau kamu suka, kalau resonate juga. Oke, okay? For love reading kita akan mulai untuk Aquarius. For Aquarius, Aquarius, retreat. It's time to disconnect from the world. Ini saatnya retreat, apa ya, menyendiri, atau ini adalah saatnya kamu untuk melakukan retreat tuh bisa dikaitkan kayak the hermit gitu loh. Dia berusaha untuk menyendiri, atau mungkin atau dia bisa dikatakan juga kartu the four of sword, lagi nggak mau dealing sama orang-orang kah, atau kamu memutuskan untuk traveling kah. Oke, kita akan lihat untuk situasi percintaan kalian. Untuk Aquarius, retreat, apa sih maksudnya retreat for Aquarius? Oke, okay. Aquarius, retreat times disconnect from the world. Pokoknya yang aku rasakan di sini ada seseorang kekhawatiran, ada rasa kekhawatiran. Mungkin ini adalah ada rasa kekhawatiran juga sama kamu. Mungkin antara kamu khawatir terhadap situasi, atau mungkin seseorang khawatir terhadap kamu. Nine of Cups bisa dikatakan ini adalah energi kamu, atau mungkin Aquarius, Libra, Gemini, atau mungkin si Cancer, Pisces, Scorpio. Nine of Cups bisa dikatakan orang yang dia tuh lagi nyaman dalam situasinya gitulah ya. Apa sih, apa kamu lagi nyaman, atau mungkin kamu lagi stres, atau kamu ada sesuatu hal yang bikin kamu khawatir terhadap situasi kamu. Ada suatu situasi yang kamu khawatirkan, tapi di sini ada dua nine apa, itu adalah learning of chef, apa mengenai tentang apa yang harus kamu pelajari terkait dengan identitas diri kamu, atau kamu tuh harus lebih mengarah ke spirit lah, ke agama. Karena nih ada satu kartu untuk dia, satu kartu untuk kamu. Ini bisa vice versa. Jadi ada satu orang yang khawatir, satu orang yang merasa nyaman dengan situasinya sekarang. Mungkin ini adalah kamu tuh Nine of Cups bisa dikatakan kartu single, orang yang lagi seneng terhadap situasi atau nyaman terhadap situasinya. Oke, cuman bisa juga dikaitkan dengan ada situasi, mungkin kamu tuh lagi ada rasa takut, apakah
situasi atau keadaan bisa mencapai sesuatu hal yang kamu inginkan, oke? Atau mungkin seseorang ada rasa khawatir terkait dengan situasi yang dia rasakan. Mungkin kamu kita akan lihat ya untuk Aquarius. Why nice sword? Yang aku bilang menurut aku adalah di sini kamu tuh jangan terlalu khawatir terhadap situasi atau kondisi. Mungkin terkait dengan kontrak, pekerjaan, hubungan, relationship kah. Ini adalah saatnya kamu untuk disconnect. Nggak usah terlalu worried, nggak usah terlalu khawatir terhadap situasi hal. Karena ada kemungkinan ada sesuatu hal yang akan terjadi sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Mungkin terkait dengan kontrak kah, terkait dengan situasi hubungan kah, long term commitment kah. Jadi katanya kamu nggak perlu khawatir. Ini adalah saatnya kamu untuk retreat diri kamu. Jangan stres karena ada sesuatu hal yang terjadi yang akan baik, oke? For Aquarius, kita akan ke Libra. For Libra, untuk Libra, stay optimistic about your love life. Libra, oke. Libra, stay optimis. Mungkin kamu agak pesimis dengan percintaan kamu, tapi kamu harus tetap positive thinking and percaya, karena apapun nanti ada suatu percintaan yang akan terjadi sama kamu. Mungkin terkait dengan situasi kah, mungkin berhubungan dengan seseorang yang one sided relationship kah, yang kamu merasa mungkin seseorang yang berhubungan dengan kamu tuh apakah dia giving attention to another person, atau mungkin kenapa dia berkomunikasinya kayaknya ketika kamu WA dia balas juga WA. Mungkin ada sesuatu hal yang mungkin kamu agak sedikit optimis terkait dengan seseorang. Mungkin seseorang tuh dia pengen antara kamu pengen berbicara sama dia terkait dengan how he or she giving you attention, caranya dia giving attention kah, atau mungkin ini terkait dengan permasalahan uang kah gitu ya. Six of Pentacles bisa dikaitkan dengan uang. Queen of Swords mungkin ada suatu perbincangan yang harus dibicarakan, mungkin terkait dengan uang, atau mungkin suatu keputusan yang udah kamu buat, atau kamu nge-cut dia karena dia tuh one sided, atau mungkin dia cuman giving attention ketika dia perlu doang, oke? Untuk Gemini love life, Gemini separation. Why? Padahal di daily reading Gemini kartunya bagus, tapi di sini separation. Mungkin separation bisa dikaitkan juga physical distance, emotional distance, ada jarak di antara kalian. Tapi kita akan lihat untuk Gemini, separation for Gemini. Untuk zodiak Gemini, separation. Oke. Gemini, ini ada dua kemungkinan. The World card dengan Ace of Swords adalah kartu apply visa. Oke, mungkin kamu akan melakukan suatu traveling ke luar negeri. Mungkin partner kamu yang melakukan traveling ke luar negeri kah, atau mungkin kamu punya long distance relationship kah. Tapi ini adalah applying visa, ada suatu komunikasi dari luar negeri kah gitu ya, atau mungkin kamu traveling ke luar negeri yang mengakibatkan kamu berpisah terhadap pasangan kamu, atau mungkin punya physical distance yang karena satu orang mesti traveling, oke? Tapi kalau mungkin tidak ada involve traveling, tidak involve long distance relationship, ada kemungkinan the World card apa closure atau cycle yang udah kamu ending, oke? Di sini mungkin ada sesuatu hal yang kamu ketahui, terus kamu nge-cut, kamu mengclearkan suatu kondisi, keadaan, kamu merasa victory dalam suatu kondisi, dan ada satu cycle yang kamu akhirnya memahami, yang akhirnya membuat kalian harus berpisah, bye-bye gitu lah. Nah, the World card bisa jadi ending cycle yang lama ke new beginning yang sangat baru. Apapun cycle atau closure yang sudah kamu pahami, yang kamu pelajari, dan kamu merasa victory dalam suatu keadaan tersebut. Ibaratnya kamu nge-cut atau kamu ngomong speak the truth terkait dengan situasi, terkait dengan separation kayak, atau suatu truthful communication yang akhirnya membuat kalian tuh jadi jelas kondisinya, dan akhirnya kamu mempelajari hubungan tersebut atau koneksi tersebut, oke? Padahal di daily reading Gemini sangat bagus loh. Oke, kita untuk Capricorn. For
Capricorn. Stay optimistic about your love life. Mungkin kamu berhubungan dengan Libra. Karena Libra dapet ini, oke? Okay? Untuk Libra, stay optimistic about your love life. Libra. Kok Libra sih? Siapa namanya? Not Libra, Capricorn, sorry. Capricorn, kamu bisa berhubungan dengan Leo. Stay optimistic about your love life. Yang satu holding back, yang satu not sure anymore, nggak tahu, kurang informasi, nggak tahu harus yang mana, nggak mau gunain perasaan, bodoh amat gitu ya. Mungkin kekurangan informasi untuk melakukan suatu hal, keputusan. Yang satu holding back, yang satu tidak melakukan apapun, yang satu ngerasa nggak mau. Jadi kamu mungkin agak optimis terhadap percintaan ini. Kalau terkait dengan kamu punya percintaan sama Leo involved, mungkin kamu udah nggak yakin lagi karena mungkin dia terlalu holding back terhadap suatu hubungan dan akhirnya kamu ngerasa nggak optimis dalam hubungan tersebut. Oke, kalau kamu berhubungan dengan Leo. Tapi kalau kamu nggak berhubungan dengan Leo, ada kemungkinan kamu dengan orang tersebut tidak berkomunikasi karena yang satu energinya holding back, yang satu gue nggak yakin lagi hubungan ini bisa dilanjutin. Jadi kalian pesimis, oke? Oke. Untuk Taurus, love life untuk Taurus, religious factor. Your love life is influenced by religious upbringing, spiritual path. Jadi kalau apabila religious factor ini bisa dikaitkan banyak lain. Perbedaan pendapat, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan status, perbedaan kalian mungkin yang satu punya long term commitment sama seseorang, kalian tuh as a single person, vice versa. Mungkin dia udah nikah, atau mungkin dia punya udah long term commitment, atau mungkin kamu yang sudah punya long term commitment tapi dia belum gitu, atau mungkin simple aja ada perbedaan agama gitu ya. Untuk Taurus, love life Taurus, oke. Kalau kamu berhubungan dengan seseorang yang mungkin sudah menikah atau dia punya long term commitment yang akhirnya cuma ngasilin konflik-konflik doang dan tidak menyelesaikan suatu konflik tersebut, ini adalah saatnya kalian untuk melakukan suatu new beginning somewhere else. Oke. Jadi the fool, coba sesuatu hal yang baru. Percaya gitu loh. Jadi the fool tuh maksudnya gini, kamu tuh nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi ya udahlah, pergi aja dari situasi konflik. Jadi kalau misalnya kamu berhubungan dengan seseorang yang udah menikah atau dia punya long term commitment, tinggalin aja, lakuin, buat new beginning yang baru, yang baik untuk diri kamu. Kamu nggak akan tahu tuh kedepannya kayak gimana, itu ya. Tapi worth it untuk dicoba, untuk melakukan suatu lompatan baru, gitu ya. Daripada berinvolve dengan beberapa orang atau konflik yang tidak pernah terselesaikan karena mungkin keegoisan, mungkin ada sesuatu perbedaan-perbedaan yang akhirnya menjadi suatu kendala kalian yang nggak bisa selesai ya. Be the fool, atau mungkin Aries involved, oke? Ada kemungkinan mungkin Pisces juga involved, I don't know, tapi mungkin ini adalah saatnya kamu untuk melakukan sesuatu new beginning yang baru. Pelajari cycle kalian, moving on terhadap situasi yang nggak akan selesai konfliknya. Bodoh amat kalau ada konflik, bye. Oke? Untuk Virgo love life. Oops, wow, jatuh bro. Nah, untuk Virgo, stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Ini tuh kayak Libra kalau nggak salah. Dan siapa ya tadi? Capricorn. Oke. Virgo, love life for Virgo. Virgo, kalau misal kamu berhubungan dengan seseorang yang nggak berkomunikasi sama kamu, yang dia tuh kayaknya
nggak melakukan apapun, ibarat gitu, nggak action, nggak berhubungan, nggak berkomunikasi, yang dia tuh lagi resting, lagi istirahat, atau dia tuh tidak melakukan suatu action antara kamu tuh mencari informasi terkait dia kah, ngestalk dia kah, kenapa sih tuh orang gak berkomunikasi, kenapa sih tuh orang tidak melakukan ini itu gitu ya. Mungkin orang itu lagi mikirnya apa, mungkin ada sesuatu hal yang mungkin dia lagi sakit, atau mungkin dia lagi sakit hati, yang healing dari situasi yang kamu tuh nggak tahu, mungkin ini terkait dengan kamu kah, atau terkait dengan orang-orang atau yang berada dalam situasi dan lingkungannya dia, dan kamu merasa nggak optimis terkait dengan situasi hal tersebut kalau kamu nggak berkomunikasi orang tersebut, oke? Karena dia lagi healing gitu, dan kamu merasa aduh gue nggak pesimis nih terkait dengan orang tersebut, kayaknya tuh orang nggak melakukan apapun, tuh orang kayaknya nggak bergerak apapun, kayaknya diem aja, mungkin dia lagi healing atau mungkin dia lagi tidur, dan kamu mencari informasi terkait dia tuh lagi ngapain sih, atau dia apa sih gitu ya, atau ngeliat dia aja dari jauh gitu, dan kamu merasa pesimis dalam suatu hubungan yang kalian rasakan, oke? Ini bisa kamu atau bisa seseorang yang sedang kamu hadapi. Mungkin kalau kamu nggak berbicara sama orang tersebut, ada kemungkinan orang tersebut tuh pengen bicara sama kamu dan berusaha mencari informasi terkait dengan kamu, apa sih dia lagi ngapain sih gitu, oke? Untuk Aries, love life for Aries. Express your love. Go ahead, make the romantic gesture. Jadi terkait dengan pasangan kamu, katanya express dong your love. Um, apa ya, make a romantic gesture. Jadi katanya kamu harus memulai sesuatu hal yang baru sama partner kamu. Kamu udah makan belum, lagi ngapain, capek enggak, udah pulang belum, atau apa. Jadi katanya buat suatu hal, inisiatif membuat supaya hubungan tuh lebih erat lagi, oke? Aries, untuk love life for Aries. Oke. Kalau kamu merasa terlalu berat banget dijalanin suatu hubungan kamu dengan seseorang, kamu harus ngomong apa sih yang membuat kamu tuh berat banget ngejalanin hubungan ini. Apa sih yang kamu punya, beban yang kamu rasakan terhadap suatu hubungan gitu loh. Ngomong, express your love, express apapun yang kamu rasakan terkait dengan partner kamu. Karena mungkin di sini yang aku lihat, mungkin kamu atau orang tersebut atau partner kamu maksudnya ngerasa satu orang tuh terlalu banyak effort dalam melakukan sesuatu hal, berusaha nyenengin gue terus, berusaha ini gue terus gitu lah ya, karena ten of one, so ibarat satu orang merasa segala sesuatu hal gue duluan, seharus gue juga. Nah, ada sesuatu hal yang mungkin harus diekspresikan, ada sesuatu hal yang harus mungkin didiskus terkait dengan beban yang kalian rasakan. Mungkin ini adalah tanggung jawab, daily activity kah, atau aktivitas-aktivitas yang membuat kalian tuh beban, mungkin capek pekerjaan yang terlalu banyak kah, atau hal-hal yang harus dilakukan terkait dengan situasi rumah, pekerjaan, apapun itu. Ini adalah saatnya kalian untuk mengekspresikan apa sih yang kalian rasain, apa sih yang ada di dalam diri kamu, di hati kamu. Omongin gitu. Kalau misalnya dari kalian udah mengekspresikan perasaan kalian, sudah ngebuka apapun yang kalian rasain, ada suatu perubahan yang akan terjadi gitu loh. Kalau dua-duanya saling berkomunikasi, dua-duanya saling meluapkan apa yang kalian isikan, Wheel of Fortune, ada suatu perubahan yang akan terjadi yang menjadi sesuatu hal yang lebih baik, oke? Asal kalian bisa mengekspresikan perasaan kalian, oke? Untuk zodiak Leo, for Leo, let your friends help you, ask for and accept support from others. Jadi mungkin kamu saatnya hang out sama teman-teman kamu, atau tanya support atau advice terkait dengan situasi kamu dengan seseorang, oke? For Leo, oh god, Leo, 12 Pentacles, Ten of Swords. Kalau kamu berhubungan sama seseorang yang in and out dalam suatu hubungan atau cycle-nya itu gitu-gitu doang gitu ya, ini adalah saatnya kamu membuat suatu ending dalam suatu cycle gitu. Misal berhubungan sama seseorang yang cuman gitu-gitu doang, ini adalah saatnya kamu untuk
menyelesaikan situasi tersebut. Maksudnya udahlah, kalau dalam suatu hubungan harus ada suatu movement, harus ada suatu tambah 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 3 4 5 yang akhirnya bisa jadi 10, bisa stabil. Tapi kalau kamu berhubungan dengan seseorang yang cuman in and out atau cycle gitu-gitu doang, ini adalah saatnya kamu mengendingkan situasi tersebut. Jangan terus menjaga suatu balance yang kamu tuh berusaha untuk fit in terhadap situasi tersebut. Ini adalah saatnya kamu membuat sesuatu cycle yang lebih baik, oke? Tapi kalau misalnya terkait dengan kamu kamu apa ya, kalau terkait dengan situasi yang kamu tuh masih menimbang-nimbang iya atau enggak terkait dengan situasi yang sebenarnya kamu tuh udah capek, udah feeling giving up, tapi kamu berusaha ngebalance situasi tersebut. Oke, harusnya katanya suruh tanya sama teman kamu terkait dengan situasi percintaan kamu. Oke? For Sagittarius, untuk Sagittarius, wait, jatuh semua. Wedding. This situation involve marriage. Tapi kita jatuh ya bro ya. Kita akan ambil yang lain dulu. For Sagittarius, honeymoon. Enjoy the bliss holiday time together. Honeymoon bisa dikaitkan dengan kamu punya physical distance sama pasangan kamu, physical emotion mungkin, atau mungkin akhirnya dia pulang ke rumah, atau akhirnya kamu pergi honeymoon sama dia, melakukan suatu trip, melakukan perjalanan, kamu nyusul dia kah, dia nyusul kamu gitu ya kurang lebih, atau mungkin ada suatu hal yang mesti didiscuss aja. Okay? For Sagittarius, honeymoon. Sagittarius. Oops. Judgment. Oke, jadi ada kemungkinan seseorang yang mungkin yang punya long distance relationship datang, mungkin minta kesempatan kedua, tapi antara kemungkinan kamu ngangkat dia, atau mungkin kamu ada sesuatu pembicaraan yang akhirnya kamu bicarakan terkait dengan situasi yang mungkin kamu minta suatu kejelasan. Wake up call, ini saatnya kamu berkomunikasi, gitu katanya. Kamu bisa berhubungan dengan Libra atau Scorpio, cuman ada kemungkinan mungkin honeymoon. Aku lihat dulu bentar ya. Yes, Queen of Swords for Sagittarius. Okay. Sagittarius, kamu bisa berhubungan dengan Aquarius, Libra dengan Gemini, atau Aries, Leo dengan Sagittarius. Mungkin di sini Judgment dengan Queen of Swords, mungkin seseorang tuh apa ya, kemana dia fokusnya Sagittarius. Oke, kamu bisa berhubungan dengan Cancer. Ini terkait dengan situasi mungkin yang kulihat the travel involved. Travel involved, long distance relationship, physical distance, emotional distance. Mungkin kamu berhubungan seseorang yang dia tinggal jauh, atau dia melakukan suatu traveling, atau mungkin kamu melakukan suatu traveling sama si Cancer, melakukan honeymoon, perjalanan. Queen of Swords, ada suatu pembicaraan yang kamu katakan terkait dengan situasi tersebut, pembicaraan mungkin tentang reconciliation, reconnect lagi, mungkin seseorang dari from afar datang untuk mengatakan sesuatu hal atau meminta kesempatan kedua kali, apakah hubungannya bisa moving forward kah, atau terkait dengan suatu action kah. Kalau misalnya kamu nge-cut seseorang tersebut, ya mungkin antara kamu atau dia melihat kayaknya kamu moving forward, itu yang aku lihat. Oke, untuk Cancer, for Cancer, worth waiting for, divine timing is at work in your love life. For Cancer, katanya hanya masalah waktu aja, situasi itu akan menjadi sesuatu hal yang lebih baik untuk di percintaan kalian. Cancer, love life. Cancer bisa berhubungan dengan Scorpio, bisa berhubungan dengan Aquarius, Leo, Taurus, dan Leo. Aquarius, Leo, Taurus, satu lagi Scorpio kalau nggak salah ya, aku lupa, I'm sorry. Ini Scorpio.
Worth waiting for apa? Kamu menunggu suatu cycle ending kah? Kamu menunggu suatu keadaan berubah kah? Ada suatu transformasi yang akan terjadi sama kamu, ya. That card transformasi, suatu perubahan, cycle yang berubah, new beginning yang akan mulai karena ada suatu closure yang sudah kamu pelajari. Apa sih yang kamu pelajari dalam suatu ending yang terjadi dari kamu? Kalau kamu mengalami suatu transformasi dalam suatu hidup kamu, kamu harus bisa mengambil suatu pelajaran dari hal tersebut yang akhirnya nggak bisa keulang lagi gitu loh situasinya, gitu kan ya. Nah di sini ada the Scorpio, the World card. Jadi ada suatu closure yang kamu pelajari, ada suatu major transisi atau transformasi yang terjadi di kehidupan kamu. Oke, kamu bisa berhubungan dengan seseorang yang mungkin tidak satu kota sama kamu, ada perbedaan negara kah mungkin Scorpio, atau mungkin seseorang tiba-tiba datang dan mengubah segala sesuatu hal menjadi suatu ending yang sangat baik mungkin, dan akhirnya ada new beginning yang akan terjadi. Oke. Dan mungkin kamu tuh ibaratnya masalah waktu aja atau situasi bisa berubah menjadi sesuatu hal, new beginning akan terjadi gitu ya. Oke, untuk Scorpio, love life for Scorpio. Stay optimistic about your love life. Ini tuh Libra, terus Capricorn, terus Virgo dapat. Oke, sekarang Scorpio juga dapat. Untuk Scorpio, untuk love life, positive thinking and faith will bring you romance. Oke. Ada kemungkinan kalau kamu pesimis terhadap situasi, kalau kamu single ya. Kalau kamu single, ada kemungkinan kalau kamu ngerasa sendiri, feeling lonely, bla bla bla, dan kamu merasa pesimis dengan percintaan kamu, jangan khawatir, karena ada sesuatu perubahan yang akan terjadi sama kamu terkait dengan situasi, perasaan, mungkin ada seseorang yang baru kah. Tapi di sini ada transformasi, ada death card. Jadi kalau ngerasa feeling lonely, ada kemungkinan ada suatu perubahan yang akan terjadi di situasi kamu. Oke? Tapi kalau misalnya buat yang pacaran, yang udah punya long term commitment, mungkin kamu ngerasa punya kesulitan terkait dengan masalah keuangan kah, atau mungkin seseorang yang partner kamu mempunyai masalah keuangan kah, bilang kamu nggak perlu khawatir, katanya ada suatu transformasi yang akan terjadi. Jadi ibaratnya akan ending tuh situasi financial difficulty, jadi don't worry, harus tetap optimis. Oke? Tapi kalau misalnya terkait dengan kamu nggak berbicara dengan seseorang dan kamu ngerasa pesimis, dia nggak datang untuk berkomunikasi kah, jadi ada kemungkinan ada suatu perubahan yang akan terjadi. Entah kamu akan mendapatkan new beginning dari orang baru, atau mungkin ada suatu perubahan aja yang akan terjadi, transformasi yang akan terjadi. Oke, untuk Pisces, for Pisces, true love, this is the romance of a lifetime. For Pisces, love life. Pisces, kamu bisa berhubungan dengan Sagittarius. Mungkin kamu ada Sagittarius di chart kamu, I don't know. Kamu bisa berhubungan dengan Aquarius, Leo dengan Aquarius, Libra dengan Gemini, Aries, feeling stuck, feeling trapped, feeling nggak tahu apa yang harus dilakuin, nggak tahu, gue takut gitu ya. Jadi ada kemungkinan kalau kamu merasa feeling stuck, ada kemungkinan kamu akan melakukan suatu movement, traveling involved mungkin, atau melakukan suatu movement dalam suatu hal, mungkin merasa stuck tadinya dan akhirnya udah gue nggak mau stuck lagi, gue akan melakukan sesuatu hal. Oke? Bisa juga tiba-tiba ada surprise yang kamu nggak sangka-sangka orang itu datang. Itu doang. Karena Aries bisa dikaitkan dengan surprise. Ada kemungkinan tiba-tiba kamu kaget aja, tiba-tiba dia menghubungi kamu, tiba-tiba dia datang, tiba-tiba dia say hi. Tapi Nine of Wands tuh biasanya orang yang in and out. Jadi energinya tuh kayak cuman gitu-gitu doang. Fun to be with lah ibaratnya gitu. Bisa kamu tiba-tiba kaget, tiba-tiba dia datang, atau mungkin kamu ngagetin dia, tiba-tiba kamu datang gitu ya. Atau mungkin kamu ini mungkin energi kamu nggak mau lagi feeling stuck, kamu nggak mau lagi merasa terperangkap, dan akhirnya kamu akan melakukan suatu movement, pergerakan terkait dengan orang yang kamu anggap dia true love kamu. Oke? Bye guys, see you, dah.